Selamat berjumpa kembali dengan saya, adik-adik mahasiswa sekalian, dalam video pembelajaran untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan, yaitu teknik-teknik optimasi dan peralatan manajemen baru. Nah, adik-adik sekalian, adapun sub pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi, yang ketiga hubungan antara total, rata-rata, dan marginal, yang keempat analisis optimasi, yang kelima optimasi dengan kalkulus, yang keenam optimasi dengan multivariat, yang ketujuh optimasi terkendala, dan yang terakhir adalah peralatan manajemen baru untuk optimasi. Nah, adik-adik sekalian, sebagaimana telah dijabarkan dalam chapter 1 bahwa ekonomi manajerial merupakan suatu ilmu terapan yang memadukan teori-teori ekonomi, baik teori ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro, dan proses pengambilan keputusan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan yang berupa peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, sehingga perusahaan mampu mencapai tujuannya, yaitu memaksimalkan laba perusahaan. Dalam hal ini diperlukan teknik-teknik optimasi dan sejumlah peralatan manajemen baru yang menunjang akurasi dan ketepatan di dalam pengambilan keputusan bisnis. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang teknik-teknik optimasi, ada baiknya diketahui terlebih dahulu metode di dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Nah, adik-adik sekalian, di dalam menggambarkan hubungan ekonomi dapat ditunjukkan melalui beberapa bentuk. Di antaranya, yang pertama bentuk persamaan, yang kedua bentuk tabel, dan yang ketiga bentuk grafik atau bentuk kurva. Baik, mari kita coba untuk menggambarkan hubungan ekonomi dalam bentuk persamaan. Untuk hal ini kita coba berikan sebuah contoh. Misalkan saja produk yang terjual itu adalah 100 unit dan harga per satuan produk tersebut adalah Rp500, maka pendapatan total adalah produk yang terjual dikalikan harga, sehingga jumlahnya adalah sebesar 50.000. Nah, model seperti ini dapat digambarkan dalam bentuk persamaan, yaitu TR sama dengan fungsi Q dikalikan P, di mana TR itu adalah total pendapatan, Q itu adalah jumlah produk yang dijual, dan P itu adalah harga produk yang terjual. Hubungan ekonomi adik-adik selain dapat digambarkan dalam bentuk persamaan, juga dapat digambarkan dalam bentuk tabel. Nah, jika mengacu pada persamaan sebagaimana telah disebutkan tadi, dapat kita gambarkan bentuk tabelnya seperti berikut di samping saya. Selanjutnya, hubungan ekonomi juga dapat digambarkan dalam bentuk grafik atau kurva. Nah, kalau kita melihat dari persamaan dan tabel tadi, maka kurvanya dapat ditunjukkan seperti di sebelah saya ini. Nah, adik-adik, berikut kita akan bicara tentang hubungan antara total, rata-rata, dan marginal. Dalam hal membicarakan mengenai produksi, pendapatan, dan biaya, kita mengenal istilah total produksi atau sering disebut dengan total quantity. Kita mengenal total revenue atau total pendapatan, dan kita juga mengenal total biaya atau total cost. Dalam hal rata-rata, kita mendengar ada rata-rata produksi, rata-rata pendapatan, termasuk juga rata-rata biaya.
Berikut kita juga mengenal istilah margin, yaitu margin pendapatan, margin biaya, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, khusus untuk biaya atau cost, kita mengenal adanya biaya tetap yang disebut dengan fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Fixed cost ditambah dengan variable cost, maka dia akan menjadi total cost. Nah, hubungan antara total, rata-rata, dan marginal secara lebih spesifik dapat ditunjukkan seperti tabel di sebelah saya ini. Adik-adik sekalian, biaya total itu adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya rata-rata itu adalah total biaya dibagi dengan total produksi. Biaya tambahan atau marginal cost itu adalah total biaya ke N dikurangi dengan total biaya N-1. Nah, sebagaimana ditunjukkan di dalam tabel di sebelah saya ini. Baik adik-adik sekalian, mari kita sekarang membahas mengenai analisis optimasi. Analisis optimasi adik-adik adalah merupakan analisis yang dipergunakan untuk menentukan tingkat output yang memberikan tingkat keuntungan maksimal. Ada beberapa analisis optimasi adik-adik, yaitu yang pertama, maksimalisasi laba melalui penerimaan total dan biaya total. Yang kedua, optimasi melalui analisis marginal. Yang ketiga, optimasi melalui kalkulus diferensial. Dan yang terakhir adalah optimasi melalui analisis multivariat. Baik adik-adik, kita bahas satu persatu berikut ini. Yang pertama kita akan bicarakan tentang optimasi melalui pendekatan total pendapatan dan total cost. Nah adik-adik sekalian, optimasi melalui pendapatan total pendapatan dan biaya total dapat dilakukan melalui efisiensi penggunaan sumber daya serta penghematan biaya. Nah melalui cara ini adik-adik, pendapatan dapat didorong meningkat serta di satu sisi biaya ditekan sedemikian rupa. Nah dengan cara seperti ini adik-adik, maka keuntungan akan mampu dimaksimalisasi. Lalu yang kedua, kita akan bicara mengenai optimasi melalui analisis marginal. Optimasi melalui analisis marginal atau analisis tambahan dapat dilakukan melalui analisis terhadap tambahan pendapatan dan tambahan biaya. Optimasi akan terjadi manakala posisi marginal revenue itu sama dengan marginal cost dan total revenue dikurangi total cost memiliki angka yang tertinggi. Adik-adik sekalian, pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost, artinya besarnya tambahan biaya sama dengan besarnya tambahan pendapatan. Pada saat besarnya tambahan biaya sama dengan besarnya tambahan penerimaan dan pada posisi tersebut laba menunjukkan tertinggi, maka pada posisi itu disebut perusahaan dalam keadaan optimal. Nah, berikutnya adik-adik kita akan bicara optimasi melalui analisis kalkulus. Adik-adik sekalian, berbicara tentang optimasi analisis kalkulus ini membutuhkan waktu dan perhitungan-perhitungan yang cermat. Oleh karena itu tidak dapat disampaikan secara secara video seperti ini, dan pembelajaran seperti ini kita akan lakukan di kelas. Namun pun demikian adik-adik, slide ini akan saya tampilkan di video untuk menjadi bahan bagi adik-adik sekalian. Silakan adik-adik perhatikan dan cermati angka-angka di dalam slide yang saya sertakan di dalam video ini. Dan selebihnya kita akan bicarakan nanti di dalam kelas. Berikutnya kita akan bicara mengenai optimasi melalui analisis multivariat atau MVA. Nah, optimasi melalui analisis multivariat ini adik-adik merupakan analisis data yang berisikan lebih dari satu variabel, baik
yang termasuk variabel terikat maupun yang termasuk dalam variabel bebas. Nah, contohnya adik-adik menganalisis pengaruh kualitas produk, harga produk, promosi, dan distribusi terhadap keputusan pembelian. Nah, adik-adik sekalian, jika kualitas produksi kita simbolkan X1, harga produk kita simbolkan X2, promosi kita notasikan X3, serta distribusi kita notasikan X4, dan terakhir keputusan pembelian kita notasikan Y, maka persamaan yang bisa dibangun dari contoh ini adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4. Yang terakhir adalah adik-adik optimasi terkendala. Optimasi terkendala yaitu proses maksimasi atau minimalisasi fungsi tujuan dengan berbagai kendala. Nah, adik-adik, kendala-kendala ini dapat mengurangi kebebasan di dalam penyelesaian atau menghalangi pencapaian daripada optimasi. Adik-adik sekalian, biasanya optimasi terkendala ini itu dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa lebih dari satu jenis dengan memperhitungkan biaya-biaya bersama. Dalam hal ini adik-adik, optimasi akan dilakukan dengan maksimasi di satu sisi dan minimasi di sisi yang lain. Nah, adik-adik sekalian, bagian yang paling terakhir dari pembahasan kali ini yaitu mengenai peralatan manajemen baru untuk optimasi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju adik-adik, maka peralatan manajemen untuk optimasi juga semakin berkembang menjadi sangat pesat. Beberapa peralatan manajemen baru yang dapat dipergunakan dalam analisis optimasi yaitu melakukan perbandingan, yaitu benchmarking, manajemen kualitas total, total quality management, rekayasa ulang, business processes re-engineering, organisasi pembelajaran, learning organizations, perluasan pembatasan atau bridge bending, kemudian ada model bisnis langsung, direct business model, kemudian membuat jaringan kerja, networking, kekuatan membangun harga, pricing power, manajemen proses, yaitu proses manajemen, model dunia kecil, small words model, kemudian integrasi maya, virtual integration, dan yang terakhir adalah manajemen maya, virtual management. Adik-adik mahasiswa sekalian, demikian tadi telah kita bahas secara singkat mengenai teknik-teknik optimasi. Nah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Adik-adik sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dan kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya.